Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang vektor produk atau cross product. Disebut vektor produk atau cross product itu sebab yang kita kalikan adalah dua buah vektor dan akan menghasilkan vektor yang baru seperti ini ya. A cross B atau A kali B itu akan menghasilkan sebuah vektor baru. Nah, disebut cross product karena kita menuliskannya dengan dengan lambang silang. Berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang inner product atau dot product, kita menggunakan dot dan hasilnya pun adalah bilangan skalar atau bilangan nyata. Namun ketika kita membahas tentang vektor produk, yang dihasilkan adalah vektor yang baru, seperti itu. Ada beberapa ketentuan di dalam vektor produk yang kita lihat ini ya. V sama dengan A cross B. Jika vektor A-nya sama dengan vektor 0 dan vektor B-nya adalah vektor 0 juga, maka V-nya itu adalah vektor 0. Ya, jika keduanya adalah merupakan vektor 0, maka V-nya adalah vektor 0. Tetapi jika kedua vektor tersebut bukan vektor 0, maka kita mempunyai rumus seperti ini ya. Vektor V sama dengan vektor A dikalikan B atau A cross B sama dengan vektor A, panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan sin gamma. Ketika kita membahas tentang inner product, yang dikalikan adalah komponen-komponennya dan menghasilkan bilangan nyata. Tetapi ketika kita berbicara tentang cross product, yang dikalikannya juga tetap komponen-komponennya, tetapi tidak perkalian A1 dikali B1, A2 dikali B2, A3 dikali B3, tidak seperti itu, tetapi kita menggunakan perkalian seperti ini. V1-nya adalah A2 dikalikan B3 dikurangi A3 dikalikan B2. Begitu pula dengan V2, yaitu A3 dikali B1 dikurangi A1 kali B3, dan V3 itu A1 dikali B2 dikurangi A2 dikalikan B1. Untuk yang vektor produk ini, kita mengenal dengan aturan tangan kanan yang mungkin sering sekali kalian dengar ketika masih sekolah ataupun ketika kalian sedang belajar pada mata kuliah fisika. Di sini ada aturan tangan kanan di mana jempol kita sebagai vektor A, kemudian telunjuk sebagai vektor B, dan jari tengah sebagai vektor yang baru. Seperti pada skrup, ketika kita memutar dari A ke B atau A cross B, maka diperoleh V bernilai positif. Jadi di sini bisa vektor barunya bisa bernilai positif ataupun bernilai negatif, tergantung kasus yang sedang kita selesaikan ya. Nah, untuk perkalian cross product ini biasanya kita menggunakan matriks determinan order 2 seperti ini ya. Atau lebih jelasnya seperti ini ya, V sama dengan A cross B, di situ ada I, J, K. Ketika kita mencari V I gitu ya, V1I, maka yang kita kalikan adalah A dikali B3, A2 kali B3 dikurangi A3 kali B2 dikurangi yang J-nya adalah A1 kali B3 dikurangi A3 kali B1. Untuk yang K, A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1. Ya, saya yakin teman-teman untuk matriks determinan order 2 ini sudah sangat biasa mengerjakannya, jadi saya tidak akan bahas terlalu panjang. Oke, kita ambil contoh untuk yang nomor 1 ya. Vektor, jika kita mempunyai V-nya adalah A dikalikan B, untuk A adalah komponen A adalah 1,1,0, kemudian komponen B adalah 3,00. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka kita menentukan bahwa V1-nya 0, V2-nya 0, V3-nya adalah min 3. Diperoleh dari mana? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita buat matriks determinan 2 kali 2, di mana kolom pertama itu adalah untuk yang komponen A, 1, 1, 0. Yang B adalah 3, 0, 0. Dengan menggunakan perkalian seperti ini, maka kita peroleh I-nya adalah 0, ya, 0I. Kemudian
ini minus 0J dan ditambah negatif 3K, atau kita tulis seperti ini, vektor satuannya adalah min 3K, komponennya ada 0, 0, dan negatif 3. Untuk yang ini kita berbicara tentang sifat-sifat dari vektor produk, yaitu katanya dia anti komutatif untuk yang perkalian ya. Jadi perkaliannya itu jika kita kalikan A dikali B plus C, itu akan berbeda ketika kita mengalikan A ditambah B baru dikalikan C. Kita lihat, A kali B plus C adalah A kali B ditambah A kali C, sedangkan A ditambah B dikali C adalah A kali C ditambah B dikali C, sehingga hasilnya pun akan berbeda. Jadi ini adalah anti komutatif. Kenapa seperti itu? Ketika kita melihat dengan dalam bidang kartesius, itu nanti hasilnya ada yang positif ya, ada yang negatif, sehingga B dikali A itu tidak akan sama dengan A kali B. B kali A adalah negatifnya A dikali B. Baik, kita langsung ke contoh momen gaya. Momen gaya itu kita sebut juga dengan torsi. Momen gaya merupakan suatu gaya atau suatu kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan momen gaya dari P yang berada di sekitar pusat Q pada suatu roda, seperti yang digambarkan pada gambar 191 yang ini. Kita punya jika digambarkan dalam suatu titik koordinat gitu ya, sebetulnya yang kita punya adalah hanya roda, kemudian titik pusat Q dan gaya P gitu ya, di situ ada. Kita tarik suatu garis acuan. Suatu garis acuannya ini adalah bidang kartesian. Kita anggap di situ ada bidang X, kemudian ada bidang Y. Nah, ternyata P ini ya mempunyai sudut sebesar 30 derajat terhadap bidang X. Setelah kita membuat garis acuan dalam bidang kartesian, maka kita mempunyai proyeksi P dalam sumbu X dan proyeksi P dalam sumbu Y. Proyeksi P dalam sumbu X disebut dengan Px, yaitu P cos theta. Besarannya adalah P dikali cos theta atau 1000 dikali cos theta, yaitu 866. Untuk proyeksi pada sumbu Y, maka P sin theta ya. P sin theta besarannya 1000 dikali sin 30 adalah 500. Kita tahu bahwa cos 30 itu adalah akar 3/2 dan sin 30 itu adalah setengah. Sehingga kita peroleh 866 dan 500. Ini untuk apa? Untuk kita ketahui komponen-komponen pada vektor P. Jadi masing-masing vektor itu pasti punya komponen. Kalau kita berbicara tentang ruang 3 dimensi, maka dia harus mempunyai komponen X, Y, dan Z. Sehingga komponen-komponen pada vektor P kita punya di X, di sumbu X itu adalah 866 ya. Di sini 866i. Kemudian di sumbu Y kita punya 500J dan di sumbu Z dia tidak ada sehingga kita tulis dengan 0. Kemudian kita punya R sebagai lengan. Komponen dari R itu adalah 0, 1,5 dan 0. Diperoleh dari mana? Kita lihat. R itu adalah lengan yang ini ya. Pada sumbu X, dia titiknya di titik awalnya adalah 0. Sumbu Y-nya adalah 1,5. Sebetulnya bukan 1,5 karena dia berlawanan dengan Y positif, maka di sini kita punya negatif 1,5,0. Dan di sini juga jadi negatif 1,5,0. Oke, jika kita sudah punya komponen-komponen di R dan di P, maka kita masukkan ke dalam suatu matriks determinan. Kita tempatkan
R ada di kolom pertama, yaitu 0, min 1,5 dan 0. Kemudian P, 866, 500 dan 0. Setelah itu baru kita kalikan seperti biasa. Kita peroleh yang I-nya adalah 0, kemudian yang J-nya juga 0, dan yang K-nya itu adalah 0 dikali 500 dikurangi 1,5 dikali 866. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini harusnya negatif ya. Negatif 1,5, sehingga hasilnya adalah positif 1299. Sehingga vektor yang baru ini memiliki komponen 0, 0, 1299. Ini adalah contoh dari perkalian di cross product. Baik, sekian dulu untuk pembahasan pada sebab ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.